Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon sakit demam keras, dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka Yesus berdiri di sisi wanita itu, lalu menghardik demamnya. Segera penyakit itu meninggalkan dia. Wanita itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kerabatnya yang sakit kepada Yesus. Ia meletakkan tangan atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi dengan keras Yesus melarang mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa Ia Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat ke suatu tempat yang sunyi, tetapi orang banyak mencari Dia. Ketika menemukannya, mereka berusaha menahan Dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus mewartakan Injil Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan Ia mewartakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, Bapak, Ibu, Opa, Oma, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Yesus hari ini dalam Injil pergi ke rumah Simon Petrus, mengunjungi dan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus yang sakit demam. Dan setelah perempuan itu sembuh, ia bangun dan melayani mereka. Nah, para saudara-saudariku, ada beberapa hal yang bisa kita renungkan, yaitu pengalaman dikunjungi dan disembuhkan. Ingat bahwa Tuhan selalu mengunjungi kita kapan saja dan di mana saja. Dan Tuhan mengunjungi kita selalu di waktu yang tepat dan di waktu yang terbaik. Artinya, tanpa diminta pun Tuhan selalu datang kunjung kita. Apalagi kalau diundang khusus dalam doa dan misa, Tuhan pasti akan datang. Karena Tuhan Yesus pernah bilang, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir." Dan pada kesempatan ini kita percaya dan yakin Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Lalu yang perlu kita renungkan juga adalah rasa syukur yang besar kepada Tuhan atas hidup kita. Entah itu sukses ataupun gagal. Tapi bagi Tuhan, entah itu sukses maupun gagal, segala sesuatu itu pasti indah dan yang terbaik. Mau sukses ataupun gagal, pasti yang terindah, pasti yang terbaik untuk Tuhan. Dan inilah yang dialami oleh ibu mertua Petrus, yang bersyukur atas rahmat kesembuhan yang diperoleh karena kunjungan Tuhan di dalam hidupnya. Nah, selanjutnya kita yang sudah mendapat kunjungan dari Tuhan ini melalui sakramen Ekaristi atau melalui sakramen-sakramen yang lain, juga mempunyai kewajiban untuk melayani seperti mertua dari Santo Petrus, yang setelah sembuh dia sendiri melayani Tuhan. Begitupun kita diajak untuk siap melayani Tuhan sebagai orang beriman. Karena itu saudara-saudariku, sebagai pengikut Tuhan,
Kita diajak hari ini untuk jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu melayani Tuhan dan siap beri yang terbaik dan terindah untuk Tuhan dan untuk sesama. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.